Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Rizka, selaku dosen mata kuliah Geostatistika kelas C. Perkenalkan, saya Vega Satria Cinago dengan NIK 122 akan mempresentasikan tugas besar Geostatistika, yaitu dengan judul estimasi magnitudo gempa dengan software SGEMS. Selanjutnya adalah latar belakang dari diambilnya topik ini. Gempa bumi merupakan fenomena geofisika yang kompleks dan tidak dapat diprediksi secara pasti, sehingga pemahaman distribusi spasial dari kejadian gempa bumi sangat penting untuk mitigasi risiko bencana. Nah, maka dari itu, estimasi spasial dari data gempa di suatu wilayah diperlukan untuk mendapatkan peta yang memprediksi nilai-nilai lokasi yang tidak teramati berdasarkan data yang tersedia. Sehingga dari peta tersebut akan dapat dilakukan mitigasi risiko bencana. Dari peta tersebut juga akan diketahui daerah wilayah mana yang memiliki risiko bencana yang tinggi. Nah, tujuan dari dilakukan tugas ini adalah melakukan analisis spasial untuk estimasi data di lokasi tak terukur dan estimasi dengan menggunakan metode kriging dan simulasi menggunakan software SCMS. Selanjutnya adalah data atau data set yang digunakan pada pengolahan, yaitu data data gempa di wilayah Banten yang di-download pada website USGS. Data gempa ini di-download hmm, berdasarkan data gempa pada 2 tahun terakhir. Nah, terlihat bahwa pada gambar tersebut terdapat persebaran titik gempa pada wilayah Banten. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan adalah metode kriging. Metode kriging adalah metode interpolasi geostatistik yang mempertimbangkan jarak jarak antar titik data menggunakan struktur spasial atau variogram yang menggambarkan hubungan antar nilai berdasarkan jarak dan menghasilkan estimasi yang disertai dengan nilai ketidakpastian. Jadi pada metode kriging ini, diagram alinea terdapat, yaitu pertama menginputkan dataset, kemudian melakukan pemrosesan dengan membuat histogram, crossplot, dan grid. Nah, yang grid ini kemudian akan dilakukan untuk untuk pengestimasian selanjutnya. Selanjutnya adalah menghitung variogram eksperimental dan kemudian menyesuaikan model variogram teoritis. Setelah mendapatkan variogram model, maka dapat dilakukan interpolasi kriging. Nah, selanjutnya adalah melakukan validasi model atau cross validation. Jadi, validasi model ini digunakan untuk melihat seberapa baik hasil estimasi yang dilakukan. Kemudian kemudian kita akan mendapatkan hasil estimasi. Selanjutnya adalah metode simulasi. Jadi metode simulasi ini metode pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan dan memprediksi perilaku sistem kompleks melalui perulangan dengan proses acak yang menyerupai kenyataan. Jadi hasil metode simulasi ini akan menghasilkan banyak atau menghasilkan lebih dari satu realisasi dari suatu fenomena spasial yang tidak sempurna terobservasi. Jadi akan menghasilkan banyak estimasi atau realisasi pada metode simulasi ini. Selanjutnya adalah proses pengolahan pada software SGMS, yaitu pertama adalah menginputkan data. Nah, pada software SGMS, input data digunakan menggunakan format TXT dengan ketentuan format seperti berikut. Jadi yang pertama itu adalah nama 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 dari data, kemudian baris kedua adalah banyaknya kolom data yang dimasukkan. Nah, kalau saya ada UTMX, UTMY yang merupakan koordinatnya, kemudian kedalaman, depth, dan yang keempat ini, kolom keempat adalah magnitudonya. Sehingga
Apabila diplot pada SGMS akan menghasilkan titik-titik seperti berikut yang menuju dengan warna warna merah ditunjukkan untuk gempa yang magnitudo tinggi dan warna biru gempa dengan magnitudo rendah. Selanjutnya adalah histogram, hasil histogram dari data gempa yang saya gunakan. Nah, dari histogram ini dapat dilihat bahwa sumbu X ini merupakan magnitudo dan sumbu Y adalah frekuensi. Jadi, dari histogram ini terlihat bahwa gempa dengan magnitudo 4,3 itu memiliki frekuensi yang tinggi atau sering terjadi. Dari histogram ini juga terlihat juga distribusi dari persebaran data. eh, ya, jadi dari histogram ini terlihat bahwa histogramnya miring ke kanan. Selanjutnya adalah scatter plot. Scatter plot ini adalah scatter plot dari data data yang digunakan. Nah, untuk melihat eh, persebaran data ini semakin jadi dari hasil scatter plot ini dapat dilihat bahwa semakin tinggi magnitudo maka sumbu Y yang di sini juga akan semakin tinggi. Di sini juga terlihat bahwa ada rata-rata dari magnitudo adalah 4,4, variasinya 0,08. Hmm. Ada variabel X dan variabel Y. Dan juga korelasinya itu satu. Kemudian membuat variogram. Variogram ini dibuat parameternya disamai dengan software HRS. Jadi saya melakukan estimasi juga menggunakan software HRS dengan menggunakan metode kriging. Juga menggunakan software Surfer. Jadi hmm, dengan menggunakan like-nya itu berjumlah 23 dan likes variasinya itu 20.000. Nah, kemudian parameter dari nugget efeknya ini disamai dengan parameter pada variogram ARS, yaitu nugget efeknya 0,074, kemudian seal-nya 0,076, dan variogram spherical dengan range-nya itu 8.700, 87.400. Nah, sehingga dari hasil variogram ini dapat dilakukan interpolasi Kriging. Nah, pada gambar sebelah kanan adalah hasil interpolasi Kriging menggunakan software SGMS dan pada kiri atas adalah hasil interpolasi Kriging dengan menggunakan server server pada kiri bawah ini menggunakan HRS. Terlihat pada hasil estimasi tersebut, ketiga peta ini memiliki kemiripan atau kesamaan dalam persebaran warna atau magnitudonya. Jadi pada bagian atas ini, pada atas agak sebelah kanan ini juga memiliki magnitudo tinggi dan sebelah kiri bawah atau sebelah barat daya ini juga memiliki magnitudo tinggi. Nah, pada HRS ini perbedaannya itu dari color barnya. Jadi color bar pada HRS itu biru itu lebih tinggi dari yang warna merah. Sehingga perbedaan warnanya itu eh sehingga pada HRS ini memiliki perbedaan warna karena karena color barnya itu dimulai dari hijau, kuning, merah, biru hingga ungu yang paling tinggi. Selanjutnya cross validasi. Nah, dari hasil interpolasi kita mendapatkan nah nilai magnitudo hasil interpolasi. Nah, dari cross validasi ini kita melakukan cross plot antara magnitudo awal dengan magnitudo akhir. Terlihat bahwa terlihat eh, persebaran titik atau kesamaan dari hasil interpolasi itu memiliki variansinya itu min 0,866. Sehingga berdasarkan cross validasi ini juga saya juga melakukan cross validasi pada hasil HRS. Nah, pada hasil HRS juga memiliki cross validasi yang sama seperti ini mirip. Selanjutnya itu menghitung RMS error atau root mean square error. RMS ini dihitung dengan
menghitung selisih dari magnitudo awal dengan magnitudo hasil interpolasi atau magnitudo baru. Nah, selisih ini kemudian dikuadratkan dan di, dijumlahkan semuanya. Kita menggunakan pada Excel ini menggunakan sum. Nah, eh, kemudian dihitung mean square error-nya. Didapatkanlah mean square itu 0,044. Kemudian root root mean square error itu adalah 0,2. Jadi eh, root mean square error ini adalah akar dari mean square error. Nah, di sini dapat dilihat bahwa error yang dihasilkan dari hasil interpolasi adalah 0,2. Ini menunjukkan error yang cukup kecil sehingga dapat dibilang bahwa hasil estimasi pada SGMS itu cukup baik. Selanjutnya adalah hasil simulasi. Nah, hasil simulasi ini diambil pada realisasi pertama ke 0, 1, 10, 20, dan 30. Terlihat pada setiap realisasi memiliki perbedaan hasil estimasi. Nah, terlihat pada realisasi 0 ini memiliki hasil yang cukup mirip dengan persebaran yang cukup mirip dengan kriging. Selanjutnya adalah hasil overlay estimasi kriging pada Google Satelit. Nah, jadi overlay yang digunakan overlay pada Google Satelit menggunakan eh, estimasi pada surfer. Jadi interpolasi kriging dengan surfer di overlay pada Google Satelit. Tujuannya adalah untuk melihat dari mm, persebaran hasil interpolasi yang untuk dilihat secara langsung pada Google Satelit. Nah, terlihat bahwa pada overlay ini terlihat bahwa gempa dengan magnitudo tinggi itu terjadi pada kebanyakan terjadi pada struktur megatrust yang ditunjukkan oleh garis berwarna merah, kotak berwarna merah ini pada bagian selatan. Kemudian juga terdapat pada patahan yang ditunjukkan oleh garis berwarna kuning. Nah, sehingga dari peta ini dapat dilihat bahwa sebaiknya gempa bumi yang terjadi pada struktur megatrust dan patahan itu memiliki eh, bere- eh, akan berisiko untuk memiliki magnitudo yang cukup besar karena di situ terjadi pergerakan lempeng. Hmm. Selanjutnya, nah pada legenda juga dapat dilihat ini. Yang titik merah merupakan titik gempa, yang kotak berwarna merah adalah megatrust atau patahan. Kemudian warna kuning adalah patahan-patahan kecil pada pada Sumatera dan Jawa. Nah, dan color bar ini adalah hmm, menunjukkan kecil dan besarnya magnitudo pada peta hasil interpolasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari tugas ini adalah metode kriging memberikan estimasi terbaik dan tunggal berdasarkan korelasi spasial. Jadi metode kriging akan menghasilkan hasil terbaik, hanya menghasilkan satu hasil terbaik. Kemudian pada hasil estimasi pada SGMS sudah menyerupai hasil estimasi pada server dan HRS. Jadi eh, karena hasil estimasinya juga sudah mirip, berarti estimasi pada SGMS ini cukup baik dan seharusnya sudah benar. Kemudian metode simulasi menghasilkan berbagai kemungkinan realisasi untuk menggambarkan ketidakpastian dan variasi spasial secara lebih realistis. Berdasarkan hasil estimasi selanjutnya berdasarkan hasil estimasi gempa dengan magnitudo besar berdasarkan hasil estimasi gempa dengan magnitudo besar kebanyakan terjadi pada zona megatrust dan patahan. Berikutnya adalah referensi jurnal dan buku yang digunakan untuk melakukan pemrosesan tugas besar ini.
terdapat dua jurnal dari Amalia dan Reni, kemudian terdapat Amalia dan Salim dengan Amalia, kemudian terdapat satu buku dari Reni. Eh, Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.